untuk IKN, untuk rakyat Indonesia mulai sekarang bisa memastikan di 40 tahun 3 dan seterusnya harus kami terima. Kayaknya orang yang di dalam keluarga itu ada Islam, Kristen, dan semua dalam satu keluarga ada. Aku kan merasakan seperti karena apa banyak agama jadi harus menentukan penganut agama yang mana, terus ada yang banyak. Jadi mereka akan ateis, yang bukan. Kalau ateis bukan berarti tidak mengakui dan tidak percaya dengan adanya Tuhan. Nah, kalau aku merasa malah sebaliknya, karena punya pengalaman religius dengan masing-masing agama, yang Islam, yang Kristen, yang Buddha gitu. Jadi Waduh, masuk jam berapa? Jam 7 ya? Ya, malam Ini Pak. udah Maaf. 30 menit saya nungguin di tadi. Iya, maaf Pak. Tadi saya habis beli makan. Karena kemarin Bu Nova bilang hari Kamis. Saya pikir mulainya hari Kamis, Pak. Kamis itu kan jadwalmu apa? Ada berapa maunya? Oh, ternyata tadi Bu Nova bilang hari Kamis itu pengantar akuntansi, Pak. Gak dikasih tahu jadwal di manajemen, gak dikasih tahu. Udah, Pak. Hah? Tahu belum semuanya dikasih tahu nggak? Kenapa, Pak? Mata kuliah majelisku dikasih tahu nggak jadwal?
Jadwalnya katanya ganti selang-seling, Pak, Ya, sama PA. harinya kapan? Kapan? Berarti kalau sekarang Rabu, Sabtu, Jumat, Jumat malam ya, Pak. Senin, Rabu, Jumat. Nah, kalau kamu nggak bisa terlambat 15 menit, saya langsung tutup aja besoknya ya. Karena saya kalau kan mending saya terawih kan, sholat terawih kan. Oh iya, maaf ya, Pak. Bisa tutup aja. Setengah jam saya di depan itu udah datang. Jadi kamu baca artinya, baca pasnya WA saya, nggak aku baca WA saya. Dari tadi saya kasih tahu. Iya, tadi saya lagi bawa motor, Pak. Nggak Baru baca-baca bangun. tuh. Kamu WA kamu yang itu ya, yang nggak kasih tanda ke saya, kamu udah baca atau belum ya? Sudah, Pak. Ini kalau kamu kasih tanda, ini buku baca nih. Dulu ini buku baca, saya masih dari jam berapa saya masih? Jam 7:40 saya masih. Baca 7:22. Karena kamu nggak. Jadi besok ini kalau telat 15 menit saya tutup aja ya. Baik, Pak. Tutup aja. Oke, kamu kamu kan udah ngulang nih, udah ngulang. Terus apa? Bentar ya. Bentar, bentar. Hmm. Lu ngambil sama siapa kamu? Kenapa, Pak? Mulai risiko lu sama siapa? Mulai risiko sebelumnya? Sama Bapak? Dan saya juga. Iya, Pak. Berapa ngurus kamu? Jangan datang. Kenapa, Pak? Gak lulus kenapa kamu lulus? Tahu nggak lulus? Kamu dulu nggak lulus sama saya. Nggak lulus. Iya, Pak. Dapat berapa? Pak, seingat saya. Hah? Dapat berapa? D deh, Pak. Seingat saya, Pak. Kenapa dapat dia itu nggak? Kenapa dapat dia? Ada nilai yang kurang, Pak. Ya, jadi nanti ini kamu udah masuk ke sini ke Google Scholar, Google Classroom. Udah masuk belum? Sebentar, Pak. Saya cek. Google Classroom. Udah kamu baca biasa nggak? Biasa kamu baca nggak? Bapak udah, Pak. Saya baca yang Bapak kasih link. Apa? Yang Bapak kasih link. Ya udah kamu udah masuk kamu di Google Scholar, Google Classroom udah. Udah masuk belum? Belum, Pak. Kenapa? Oh, masuk lah. Kan saya kasih kode Iya, iya, Pak. Google Classroom ini. Kelas. LKAS. Sudah, Pak. Hmm. Belum ada nih, belum belum masuk. Belum masuk. Ini saya udah masuk, Pak. Oh, ini baru masuk nih. Ini baru masuk ini ya. Iya, Pak. Jadi ini nanti bukunya udah saya kasih, buku e-booknya ya. Ini udah kasih nih e-booknya. Iya, Pak. Terus material ini ya sama Baik, kayak Pak. semester sebelumnya ya sama tuh. Mau baca lagi deh, di review lagi ya.
Udah berubah ya. Iya, Pak. Ini kita 16 kali pertemuan ya, Pak? Ini sama pertemuan sama nggak ada berubah. 14 kali pertemuan sama. Baik, Pak. Buka PowerPoint-nya dulu ya. Kita sampai jam 9 ya. Baik, Pak. 2 jam. Hmm. Lu buka video terus ya. Jangan ditutup videonya. Oh, iya, iya, Pak. Ini saya lagi ambil charger. Oke. Hmm. Oke, sekarang kuliah pertama ini kenapa eh, lembaga keuangan perbankan itu penting ya. Jadi tujuan nanti kita bahas mengenai sejauh mana eh, manajemen risiko itu penting di lembaga keuangan, terutama perbankan. Kita lihat sistem keuangan itu harus ada banknya gitu, karena bank itu sebagai agent kan, perantara antara rumah tangga sama perusahaan. Rumah tangga itu yang punya dana, perusahaan punya butuh dana untuk bisnisnya. Jadi tanpa lembaga keuangan aliran dana itu jadi rendah gitu, karena nggak ada pihak yang menjembatani. Bayangkan saja kalau seandainya perusahaan itu cari sendiri dana langsung ke masyarakat, kan susah banget ya. Ya, yang tanya ya, siapa punya uang boleh dipinjam nggak? Gitu. Ya kalau nggak kenal orang kan nggak mau minjam ya. Repot banget tuh. Bisa habis waktunya mungkin sebulan belum bisa ketemu orang punya dana itu. Tapi dengan adanya bank, dia nggak usah nemui masyarakat ya. Dia datang ke bank. Bank tuh pasti banyak dananya yang bisa minjam ya. Kemudian juga kalau nggak ada lembaga keuangan itu likuiditas jadi rendah kan. Karena dana itu disimpan di masyarakat. Ya. Jadi nggak bergerak tuh, nggak berputar uangnya.
Tapi kalau dana itu disimpan di bank, kalau banknya ada, nanti bank akan salurkan lagi pada saat yang sama, karena bank itu punya jaringan kan. Dia dipercaya oleh penyelenggara dana dan oleh yang butuh dana untuk diberikan fasilitas ya. Lalu risiko harga yang substansial. Risiko harga itu substansial price risk ya. Karena dengan tanpa ada keuangan itu risikonya tinggi sekali. Karena nggak ada patokan kan, nggak ada yang ngatur. Ya. Jadi mereka perlu lembaga keuangan ya, sebagai agen perantara antara rumah tangga dan perusahaan. Rumah tangga itu yang punya dana nanti disimpan di bank, bank langsung menyalurkan kepada perusahaan-perusahaan yang dibutuhkan. Jadi sebenarnya bank itu broker, broker dana ya. Dia juga sebagai investor ya. Oke. Jadi itu fungsi lembaga keuangan itu. Ya. Jadi peran perbankan itu bisa mengurangi biaya. Ya. Jadi biaya informasi ya. Kalau eh, nggak ada bank ya, langsung ke masyarakat, itu biaya informasi mahal sekali. Ya. Jadi kalau dengan bank lebih irit. Ya. Kemudian juga spesial kurang spesial lembaga keuangan itu kaitan dengan likuiditas dan harga price risk. Kalau eh, bank nggak ada, berarti likuiditas kan lemah, itu, rendah. Sehingga price risk tinggi. Juga bank itu bisa mengurangi transaksi, reduce transaction informasi cost, biaya transaksi dan biaya informasi yang perbankan ini. Ya. Nah, ada other special services, jasa lain yang bisa diberikan oleh perbankan ini. Apa seperti intermediasi, maturity intermediation, terkait dengan eh, apa terkait dengan pada saat perbankan itu eh, ya perusahaan itu pidana, bank bisa yang cepat menyalurkan. Kalau transmisi kebijakan moneter ya, bisa digunakan kebijakan moneter. Jadi kalau BI itu butuh menaikkan menurunkan inflasi, gampang aja diatur suku bunga. Alokasi kredit ya. Di alokasi kredit itu eh, di peran bank dalam alokasi kredit ya. Alokasi kredit eh, apa perumahan ataupun kredit yang bukan perumahan ataupun sektoril. Kemudian ada transfer antar generasi atau perantara waktu. Jadi dana yang tersimpan sekarang bisa serahkan ke perusahaan, perusahaan bisa buka lapangan kerja untuk para muda, organisasi yang muda. Jadi ada transfer ya. Jadi kalau generasi saya udah umur 50-an ya, 60-an, nah itu ya banyak duit tuh. Simpan di bank, bank masukkan ke perusahaan, perusahaan nanti kembangkan personalnya direkrut anak muda. Jadi berkembang terus secara merata gitu. Terus juga menyerahkan payment services, jasa pembayaran seperti hardware, chip dan sebagainya, atau telek denominasi perantara. Nah, kenapa eh, lembaga keuangan itu jadi perhatian para regulator ya? Apa perhatian untuk diatur? Kenapa diatur? Penyebabnya adalah pertama karena sebagian besar ya, sumber dana perbankan itu mungkin 70% itu dari dana pihak ketiga dari masyarakat. 70% dari aset itu masyarakat yang punya itu. Jadi perlu diatur supaya nanti bank itu tidak 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 bertindak tidak sesuai dengan aturan, bisa merugikan kepentingan nasabah perusahaan. Ya. Jadi bagaimana regulator itu menjaga supaya tingkat kepercayaan masyarakat tetap ada pada perbankan. Dia bikin aturan-aturan itu sehingga bank itu tidak semena-mena terhadap nasabahnya. Kalau nggak ada aturan pasti terjadi crash, ya. Ketidakpercayaan dan bank bisa nggak berumur panjang gitu. Tapi kalau dengan kepercayaan, masyarakat simpan tak dana di bank, kalau nggak butuh nggak diambilnya. Tapi kalau nggak percaya, pasti
ditarik dana itu walaupun dia nggak butuh, lagi nggak butuh, tarik juga. Simpan di tempat lain. Itu di bawah bantal itu. Dan ada juga fungsi-fungsi institusi seperti transmisi uang beredar. Ya. Itu kan transmisi uang beredar itu artinya transmitternya kan dari bank. Orang ada bank nggak bisa. B itu mengatur uang beredar, bank itu termasuk yang sebagai komponen di dalamnya yang mengatur uang beredar. Jadi misal kalau BI itu mau mengurangi uang beredar, dia menaikkan dia suku bunga, ya. Suku bunga tabungan dinaikkan, berarti itu suku bunga tabungan lebih tinggi pada itu investment. Oh, berarti banyak nabung nih, nabung ke investasi. Sekarang kan terbalik, sekarang itu pemerintah itu menurunkan suku bunga kan, itu menggiatkan sektor real kan. Sektor. Jadi kalau suku bunga turun, berarti kan orang menabungnya kan sekedar sisa uang itu digunakan untuk investasi, bikin perusahaan dan sebagainya. Nah, kita nggak tahu apakah sektor real naik nggak dengan turun suku bunga, apakah sektor real naik. Ya. Gitu. Kita harus kasih mata-mata sakit nih. Ini karena lihat komputer sakit nih. Kemudian eksternalitas negatif muncul jika layanan tidak disediakan ya. Jadi ini perlu diatur ya, diatur supaya bank itu bisa melayani nasabahnya karena nasabah itu penting ya. Kadang bank itu melayani bukan nasabah, bukan penyerang dana, tapi pihak tertentu kelompok. Lu sama aja. Misalnya kalau saya nabung 10 juta, pelayanan kurang dibandingkan kalau saya nabung 3M. Itu kan nggak boleh kan. Semua konsumen itu sudah ini. Mau tabung kecil, besar sama aja. Sehingga perlu diatur lah. Ya. Di samping dia bank itu sebagai institusi, sebagai pendukung transmisi uang beredar, juga lo kasih kredit, bank juga dalam pembayaran. Jadi dia juga terkait menjaga trust. Apa fitur penting dari kebijakan regulasi? Jadi fitur regulasi di untuk lembaga keuangan, terutama perbankan ya, itu termasuk pencegahan praktik tidak adil seperti redlining dan tindakan diskriminatif lain. Ini juga apa, melindungi kepentingan nasabah tabungan dan pengguna tabungan, ya. Sumber tabungan dan pengguna tabungan. Nah, itu paling besar. Gitu. Jadi peran penting dari kebijakan regulasi dibuat oleh Bank Sentral itu memastikan kesehatan sistem secara keseluruhan. Jadi soundness the system dan juga terkait dengan ketika kesehatan banknya. Kalau ketika kesehatan banknya buruk ya itu mengganggu sistem keuangan, sehingga mengganggu apa eh, bekerja sistem keuangan secara makro sehingga menyebabkan tidak berjalan dan pertumbuhan ekonomi susah dicapai. Nah, regulasi dibuat oleh bank sentral itu tentu saja eh, ada biayanya kan, ada biayanya. Nanti ada badan regulasi bersih ya, dalam terkait itu. Kemudian regulasi juga dan regulasi tingkat kesehatan dan keamanan. Regulasi untuk meningkatkan diversifikasi. Jadi untuk meningkatkan diversifikasi terutama terkait dengan sebaran ya, sebaran dari kredit sama sumber dana tabungan itu. Tidak hanya individu juga letak dari perusahaan. Itu lebih dari 10% ekuitas untuk peminjam tunggal. Itu seperti BMPK. BMPK itu supaya bank itu melakukan diversifikasi. Ya. Nggak boleh bank itu kasih kredit untuk kelompok tertentu ya. Nah, di apa diatur. Jadi 10% dari eh, kapital itu berapa? Kalau modal aktif bersihnya 30 triliun, berarti 10% jadi 3 triliun. Jadi yang maksimal kasih kredit 3 triliun untuk peminjam tunggal.
boleh lebih ya, maksimal 3 triliun. Karena ATO bersih udah 30 triliun misalnya. 300 triliun. 300 triliun berarti 30 triliun dia bisa pinjamkan untuk pinjam tunggal. Lebih itu nggak ada. Jadi pinjam kredit ini besar sekarang ya, 10 triliun, 3 triliun diberikan perusahaan-perusahaan besar itu. Ya. Zaman saya jadi bank tuh ratusan miliar, 300 miliar, 200 miliar. Nggak ada 1 triliun. Ya. Sekarang bisa lebih 1 sampai 10 triliun. Ya. Tapi lucunya dengan kapasitas pinjaman sebesar itu ya sekarang ini, kita nggak lihat itu mana sektor real yang dibangun oleh pihak swasta, pemerintah ya. Kalau dibangun kadang heran kok dari segini kok bisa cuma segini ya. Kemudian nanti mengatur juga yang kesehatan itu terkait dengan minimum capital requirement. Ya, coba capital aset capital aset apa capital adequacy ratio kecukupan modal. Gitu. Itu minimum capital requirement. Gitu. Kecukupan modal minimum berapa? Di 8% dari itu. Eh, 8% dari apa? Dari eh, ATMR ya, ATMR. ATMR itu aset tertimbang menurut risiko. Berapa persen dari itu? Itu jumlah ekuitas yang dimiliki oleh perbankan. Jadi kalau dia eh, asetnya tertimbang risikonya itulah ATMR-nya 100 juta, 100 triliun, maka dia harus punya ekuitas berapa? 100 triliun dikali dengan 8%. Dapat 8 triliun. Jadi harus punya modal 8 triliun. Ya. Oh. Dan sumber dana pinjaman bisa di Bank Indonesia Fund, kita sama kita perusahaan asuransi, bank asuransi. Juga terkait dengan asuransi, ya. Itu adalah perlindungan investor, dan sebagainya. Kemudian kebijakan regulasi moneter, kebijakan moneter itu juga diatur oleh bank sentral. Jadi dia mengontrol outset money dan inset money. Valuta asing yang masuk dan keluar dari Indonesia. Ya. Ini bawah beredar dan juga besar dari inset money. Inset money ini di dalam negeri. Kalau inset money yang lahir keluar capital flight. Ya. Kalau persyaratan cadang memastikan transmisi kebijakan moneter. Ya. Nanti transmisi kebijakan moneter. Apa itu transmisi kebijakan moneter? Jadi ya pertama bagaimana sih kebijakan itu bekerja ya. Jadi tujuan akhir dari kebijakan moneter itu adalah menjaga dan memelihara kestabilan rupiah yang salah satunya tercermin dari tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Nah, itu tujuan utama dari kebijakan moneter yang dibuat oleh Bank Sentral Bank Indonesia. Ya. Inflasi rendah, ada kestabilan sistem dan harga. Ya. Maka untuk itulah dibentuk suku bunga apa BI 7 day reverse repo rate. 7 DRR. Atau maksud saya 7 DRR. Ya. 7 itu hari ya. Day. Day itu day. 7 day, 7 day reverse repo rate. Dia itu apa repo rate. R itu repo rate. Jadi di 7 hari repo rate yaitu apa day itu reverse. Reverse. Jadi suku bunga reverse repo 7 hari acuan utama di pasar keuangan. Jadi kalau sempat eh, apa perusahaan besar itu 7 hari ya. Jadi kebijakan 2DRR itu mampu mempengaruhi inflasi. Maka disebut sebagai
sebagai mekanisme transmisi kebijakan moneter. Nah, ini kebijakan transmisi kebijakan moneter. Jadi BI rate itu tujuannya itu mengendalikan inflasi. Ya. BI rate tetap oleh bank mengendalikan inflasi. BI rate itu dibentuk nanti akan berdampak pada suku bunga deposito dan kredit. Ya. Kemudian kredit yang diberikan. Ya. Ini berdampak juga. Ya. Jadi kalau contoh tadi masa inflasi, uang beredar sangat banyak, uang rupiah banyak di lapangan beredar. Ya. Maka transmisinya apa? Dia akan naikkan suku bunga SPI. Naik suku naik suku BSI, naik suku bunga BSI, deposit apa? eh, Suku bunga rate dari Bank Indonesia ya. Kan menyebabkan apa? Suku bunganya juga naik kan? Naik, naik. Dampaknya. Kemudian juga udah disalurkan juga kalau SBI itu naik berarti akan turun biasanya akan turun. Ya. Kalau ada naiknya suku bunga itu menyebabkan cost of fund dari kredit diberikan jadi naik. Nah, itu dibantu oleh Bank Indonesia, subsidi ya, untuk yang kredit tertentu ya. Itu nampak juga seperti harga aset ya, harga saham, obligasi. Nampak kalau SBI itu naik ya, BI rate-nya naik, maka pada tingkat tertentu ya, itu harga akan turun. Ya. Jadi BI rate itu turun, akan naik. Akan naik ya. Karena BI rate itu bisa dipakai orang untuk foto diskonto kan dalam present value saham. Kalau nilai tukar dan juga ekspektasi inflasi. Nah, ini semua transmisi kebijakan moneter ini nanti akan berdampak kalau tiga ini berdampak pada konsumsi investasi. Suku bunga disalurkan sama harga aset. Kalau nilai tukar sama ekspektasi inflasi berdampak pada ekspor. Ya. Sehingga menjaga pada domestik itu naik kalau naik ya. Ke konsumsi investasi naik, kemudian ekspor naik, maka eh, produk domestik bruto juga naik. Kalau naik nanti inflasi akan turun. Ya. Tapi kalau dana uang beredar naik, tapi tidak ada kebijakan untuk menggairahkan konsumsi, investasi konsumsi sama investasi dengan ekspor, maka percuma aja. Karena nggak ada dampak. Kalau dulu ada waktu presiden, waktu Presiden Mega kan, bagaimana mendongkrak mendongkrak dari PDB. Ya dengan pengeluaran yang banyak di masyarakat. Maka dibikin hari libur. Kalau liburnya Sabtu, Jumat ada libur nasional. Yang libur nasional itu masyarakat kan belanja-belanja. Yang jalan kemana ke Bandung, ya, ke Jogja. Nah, itu belanja keluar. Belanja itu menyebabkan aktivitas moneter itu bergerak, ya, bergerak ke arah positif. Tapi kalau masyarakat nggak ada belanja, itu nggak menekan perekonomian. Jadi simpan aja duitnya di bawah bantal. Jadi transmisi kebijakan moneter itu bagaimana instrumen dari menaikkan SBI itu bisa menaikkan atau menurunkan inflasi. Kalau inflasi mau turunkan, turun ya. Lalu caranya apa? Kalau SBI-nya di apa tuh? Naikkan itu turun. Diturunkan ya. Supaya bergairah. Supaya inflasi jadi turun. Ya. Inflasi berdapat upaya inflasi. Kalau suku bunga naik ya. Bagaimana suku bunga naik? Dampak inflasi ya. Suku bunga naik sebenarnya kan untuk menyedot dana uang beredar kan. Kalau udah berkurang ya bahkan nggak bergerak story. Ya. Sehingga inflasi juga akan meningkat. Turun dia turun, naik dia turun. Nah, berikutnya regulasi juga mendukung sektor penting sosial seperti perumahan dan pertanian. Jadi sekarang BTN itu masih khusus perumahan.
Itu ada persyaratan minimum aset di sekitar tertentu. Suku bunga atau biaya maksimum. Jadi bank itu punya pemetaan ya. Kalau dia mau kasih kredit di sektor apa industri eh, minyak kelapa gitu, itu akan beda suku bunga dibandingkan kredit diberikan kepada individu masyarakat aja. Ya. Tadi katakan itu tidak tepat ya. Makin turun itu. Inflasi harus turun ya. Jadi kalau inflasi diturunkan, maka dikaitkan dengan tadi itu. Nah, bagaimana regulasi alokasi kredit masa COVID oleh apa? Oleh Bank Indonesia. Kira pertemuan Bank Indonesia nih, 22 4 PBI 2020 saat COVID pertama kali itu. Ya. Tentang insentif bagi bank. Jadi bank eh, yang memberikan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu, yang mendukung penanganan dampak perekonomian akibat wabah virus. Ya. Nah, itu diberikan insentif oleh BI. Ya. Misalnya Bank Mandiri itu menyediakan dana untuk kegiatan ekonomi yang terdampak dengan kasus COVID ini. Jadi apa itu ya? Pertama Bank Indonesia jadi mendukung penanganan dampak perekonomian akibat wabah virus mulai tanggal 1 April. Bank Indonesia memberikan insentif bagi bank-bank yang memberikan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi. Jadi kalau ada bank yang menyalurkan kreditnya ke sektor informal itu ada dapat bonus. Yang minimal bonus denda uang nggak dibayar oleh bank. Bisa ya. Macam-macam bonus. Karena ya. Nah, regulasi lain adalah seperti peraturan perlindungan konsumen. OJK itu sangat gencar mengenai mengatur perlindungan konsumen. Kalau PDBI nggak ada, OJK ada. Perlindungan konsumen kalau di bank tuh nasabah. Ya. Tapi kalau di perusahaan-perusahaan yang di kecil juga, perlindungan konsumennya juga eh, ada juga ya. Jadi kalau saya bekerja di BPR yang di kecamatan bisa juga. Tapi masa bes orang nggak mau kerja di BPR itu, jadi BPR itu milik bapaknya. Ya. Udah meningkatnya beban apa regulasi bersih. Beban terkait dengan tadi itu pengampungan anak anak perusahaan dan sebagainya. Dan juga potensi perusahaan peraturan seperti CR, kelompok lain seperti perusahaan asuransi. Bisa. Nah, ini bicara tentang perlindungan konsumen ya, sedikit. Ya. Jadi perlindungan konsumen menerapkan prinsip seperti satu transparansi, dua perlakuan yang adil, kualitas, ya, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data. Tidak setiap hari ya mereka lakukan ini, karena tergantung kasus ya. Jadi apa kebijakan untuk mendukung eh, apa perlindungan konsumen di sektor jasa ini, ya. Jadi dia harus membentuk unit kerja atau menunjuk pejabat untuk menangani fungsi pelayanan dan penyelesaian pengaduan. Yang adanya uang voluntary itu bangun ini. Hmm. Meskipun ngajar malam itu ngantuk ya, banyak ngantuk. Ya. Dan juga peraturan perlindungan investor ya. Dia hanya nasabah juga investor. Jadi seperti penyalahgunaan perdagangan insider trading itu nggak boleh. Lack of disclosure. Karena insider trading itu fatal dan pedagang itu kan membohongi apa orang lebih tua dari dia lah. Misalnya nih digaji saya 10 juta, padahal gaji 20 juta.
semacam diajak orang kampung tapi nggak ada apa-apa yang seperti Jakarta. Ya. Oh juga anti regulation. Jadi bank sentral itu juga membuat regulasi tingkat hambatan masuk mempengaruhi profitabilitas dan berdagang. Hambatan masuk eh, entry apa? Ada tingkat hambatan masuk itu diatur oleh pemerintah. Peraturan menentukan ruang lingkup kegiatan yang diizinkan. Jadi nanti ada edaran dari Bank Indonesia itu, masing-masing bank ada di situ ya. Dia tidak boleh memberikan kredit kepada sektor perikanan itu. Karena sudah banyak macet dan sudah jenuh. Jadi tidak ada apa posisi pasar. Contoh. Nanti buka lagi ya, bisa di bidang makanan, GoFood itu nggak boleh. Well, change dynamic of specialness. Jadi di Amerika ada pertama penurunan pangsa lembaga penyimpanan. Benar ya, penurunan. Lembaga penyimpanan seperti bank-bank kecil lah, bank-bank kayak di Bank Mandiri di Cawang, di Tomang apa di Kemang itu lah termasuk eh, change dynamic of specialness atau disebut juga dengan yang mau berkembang ya, berkembang. Kedua meningkatkan dana pensiun ya, dan perusahaan investasi. Kenapa meningkat dana pensiun? Karena kekhawatiran nanti setelah dia nggak bekerja, nggak ada jaminan kan lebih hidup. Beliau mungkin disebabkan oleh beban regulasi bersih yang dikenakan dalam keuangan tempat penyimpanan. Ya. Profesor teknologi ya. Kalau potensi regulasi untuk diperluas ke hedge fund, ya hedging ya, hedging. Akibat bencana mencemur modal jangka panjang. Ya. Nah, apa tren ke depan itu dengan lemahnya public trust dan providensi pada financial institution lembaga keuangan dapat mendorong disintermediasi. Sekarang kan udah mulai kan disintermediasi itu. Eh, jadi debitur itu yang apa penabung itu yang butuh eh, bank-bank besar itu. Tapi nggak bisa datang ke ruangannya ya. Menyampaikan unik nggak bisa. Sama kalau kamu apa eh, kalau nanti bisa sorry ya nanti banget jam berapa nih? Baru jam 8 ya 8 lewat. Jadi kita nggak mesti 2 jam ya, nanti bisa 1 jam kita selesaikan aja. Ya, Baik, Pak. 2 jam aku aja ngantuk nih ya. Iya, Habis nggak apa-apa, Pak. buka Nanti puasa, saya baca-baca materinya. terus sholat maghrib sama jam 7 ngajar. Dulu kan kenyang tuh, udah tinggal ngantuk doang. Iya, Pak, betul. Ya, berat nih ngantuk mata saya. Ya. Jadi tren ke depan itu lemahnya public trust. Jadi kepercayaan masyarakat itu melemah kembang. Karena banyak lembaga lain yang didirikan seperti OVO ya, yang non bank gitu ya. Dan apa gitu. Kiris itu di bank juga ya. Sehingga apa konsumen itu nggak berhubungan langsung dengan bank. Sehingga menyebabkan apa? Disintermediasi itu di mana jumlah pengguna dana lebih besar pada jumlah dana yang masuk ya, dari dana pihak ketiga.
Itu fungsi intermediary jadi kurang. Bulan ke depan itu akan muncul aktivitas merger di dalam dan lintas sektoral. Ya. Kalau di Amerika sudah mulai merger. Ya. Indonesia merger itu kalau udah mau bangkrut. Gitu, gitu. Jadi ojek apa LPS itu titipkan aja ke bank sentral tuh titip dong. Jadi beberapa hari ambil lagi. Hmm. Bulan ke depan tuh ada trading online. Sekarang udah kelihatan kan, kalau buat TikTok tuh melakukan trading, ya trading online. Jadi di apa di ya, surat berharga, valuta asing, ya, suku bunga, ya. Marak sekarang tuh ya trading. Dan ujungnya apa? Ujungnya penggelapan dana nasabah. Ya, seperti itu. Apalagi nih itu. Nanti banget saya maaf banget nih. Gak apa-apa, Pak. Nanti Saya biar saya nggak boleh baca. minum kopi. Biasa kan minum kopi sini. Jadi saya nggak Oh, boleh dilarang minum kopi kan. Saya ada pernah dapat GERD ya tahun lalu. iya, Pak. Nah, jadi kalau sekarang nggak ada GERD-nya udah hilang sih. Tapi kalau diminum kopi kambuh itu kasih kambuh bahaya. Jadi nggak bisa kok. Nanti itu susah saya apa susah saya cegah. Ya. Nah, isu-isu dunia apa di global itu meningkatnya persaingan lembaga keuangan asing di dalam dan luar negeri. Jadi kalau di sini apa? Eh, Indonesia Citibank tutup ya karena Citibank di Amerika pun juga merger kan tutup apa bank-bank swasta, bank asing ya minta kok bank dalam negeri ya. Kalau ada merger menyebabkan bank terbesar di dunia. Merger menggabungkan sektor jasa keuangan yang sebelumnya terpisah. Jadi misal seperti merger apa seperti eh, bank besar mengambil alih itu lembaga leasing gitu. Nah, leasing berubah jadi perbankan gitu. Ya boleh disatukan. Di sini belum ada itu merger bank dengan leasing nggak ada. Ini bank bank terbesar di dunia, Citigroup, Mizuho Financial Group Jepang, UBS Switzerland, ya. Sumitomo Mitsui Jepang, Disbank Bank Jerman, Bank Tokyo Mitsubishi Jepang. Ini aset terbesar. Ya. Kalau ini dalam juta dolar ini, dolar berapa ini? Ya, dikali aja eh, ini dalam juta dolar, ini dalam juta berarti berapa ini? Dalam juta berarti 1.097 triliun. 1.000 triliun. Eh, iya, 1.000 triliun nih. Kalau sejuta tambah 0,3, tambah 0,66. Ini semiliaran, miliar triliun. Mizuho, 945 apa, miliar dolar. Ya, gitu. Dan seterusnya. Kalau di Indonesia, bank terbesar itu mana? Posisi Juni 2000,
20 ya. Saya mengalami perubahan, tapi eh, artinya 5 besar 6 besar itu ya bank ini. BRI belum besar, Bank Mandiri, Bank Sentral ini kan Juni 2020. Sekarang Bank Mandiri itu asalnya sudah hampir 1.800 triliun ya. BRI itu udah hampir 2.000 triliun. Asalnya. Gitu. 1.300 triliun kan. Kalau sekarang mungkin sekitar 1.800 triliun. Meningkat terus. Ya. Bank Sentral 957 triliun. Bank apa? Bank Negara, Bank Tabungan. Bank kecil itu Bank CIMB Niaga. CIMB Niaga itu masuk 6 besar ya. Ya, gitu. Ini, ini, ini income-nya 10 triliun, 10 apa? 10 triliun income. Ya, 10 triliun. Jadi 1.300 triliun, hanya 10 triliun income kecil ini. Nah, itu yang sampaikan Atri. Alisa, maaf sekali ngantuk banget sini. Aduh, ya. Kira pertanyaan di sini, Ones. Belum ada sih Pak, nanti saya coba baca-baca lagi Pak, materi yang Nah, Bapak itu kasih. absensinya tadi saya buka siakat ya. Di Siakat mana saya Pak buka belum absensinya? ada itu, belum ada daftar mata kuliah itu kelas khusus nih. Kelas Ya, khusus di siakat nggak ada mata kuliah ini. Mata kuliah kelas khusus belum dicantikkan oleh si Mbak Dian itu ya. Nanti besok saya kasih tahu. Ya. baik Pak. Jadi absennya sementara rekaman ini aja ya. Kamu udah datang berarti absen. Ya. Baik Jadi Pak. kalau nggak ada lagi pertanyaannya, mungkin saya akhiri kuliah hari ini dan besok Jumat ya. Jumat Pak, betul. Jumat malam kamu harus itu. Cuin paling telat tuh yang resmi. Kok bisa jangan telat deh. Ya. Baik Pak. On Siap. time ya. On time. Baik Pak. Oke, kalau nggak ada lagi, kita tutup ya kuliah hari ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita tutup ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum Pak. Salam. Ya. Bentar ya. Itu materi udah saya sampaikan juga di bisa pas foto nih dalam bukti kuliah nih. Ya. Ya. Oke ya.